Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Subariki, NIM 35201044. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester untuk mata kuliah otomasi industri. Dan dosennya Bapak Agus Warno SOMT. Baiklah, poin pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Poin nomor 2, pertanyaannya, jelaskan rangkaian seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Untuk rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan untuk rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur listrik. Jika terdapat gangguan, maka listrik tidak dapat mengalir lagi. Berbeda dengan rangkaian paralel yang hanya memiliki banyak cabang, sehingga saat satu komponen rusak, maka komponen dalam jalurnya lainnya masih dapat berfungsi. Kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi karena kita harus mengecek satu persatu mana komponen yang rusak dan mana yang masih berfungsi. Sedangkan dalam rangkaian paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut. Untuk poin nomor 3, pertanyaannya, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas bulan listrik tersebut? Kita hitung ya, misalkan satu mesin cuci dengan daya listrik 350 watt digunakan rata-rata 1 jam per hari, maka total penggunaan 350 watt. Satu kulkas dengan daya listrik 350 watt umumnya menyala selama 24 jam, maka estimasinya dihitungkan 350 kali 24 sama dengan 8400 watt. Satu setrika dengan daya listrik 300 watt misalnya dibuat rata-rata per hari penggunaannya 1 jam, maka daya yang digunakan adalah 300 watt. Dan satu TV dengan daya listrik 80 watt pemakaian dalam sehari 5 jam, maka hitungannya 80 dikali 5 sama dengan 400 watt. Satu AC dengan daya listrik 800 watt digunakan per hari setidaknya 10 jam, maka estimasi penggunaan dayanya menjadi 800 dikali 10 sama dengan 8000 watt. Kemudian satu vacuum cleaner dengan daya listrik 500 watt rata-rata digunakan per hari 1 jam, maka dayanya 500 watt. Dan terakhir 10 lampu daya listrik masing-masing 25 watt menyala selama 12 jam, maka estimasi penggunaan daya totalnya adalah 10 kali 25 dikali 12 sama dengan 3000 watt. Untuk menghitung biaya listrik, Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per hour atau kWh. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000, yaitu 20.550 dibagi 1000 sama dengan 20,55 kWh. Nah, angka itulah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menghitung perkiraan biaya listrik harian di rumah dengan cara mengalihkan dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang dipakai rumah. Jika tarif dasar listrik adalah 1.352 per kWh, maka cukup mengalihkannya 20,55 kWh dengan 1.352 sehingga ditemukan hasilnya yaitu 27.786,83,6 rupiah. Untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam 1 bulan, maka tinggal mengalihkan 30 hari, yaitu 27.783 dikali 30 sama dengan 833.503 rupiah. Poin nomor 4, apakah energi bisa diperbarui atau tidak? Berikan penjelasannya. Energi adalah salah satu sumber daya alam. Energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber energi yang dapat diperbarui yaitu contohnya listrik, air, biomasa, dan tenaga angin. Energi yang listrik
energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu emas, minyak bumi, aluminium, dan batu bara. Contohnya energi listrik yang dapat diperbarui atau dibangkitkan dengan tenaga, contohnya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga listrik, tenaga nuklir, dan lain-lain. Nomor 5, jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, dan kegunaan. Kenapa alat listrik memerlukan transformator? Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan. Transformator berfungsi untuk mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain secara induksi elektromagnetik. Transformator seringnya digunakan untuk membagi rangkaian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini dapat menghasilkan stabilitas yang lebih baik di alur dan juga membuatnya lebih mudah untuk mengisolasi suatu masalah. Transformator itu diibaratkan sebuah jantung dalam transisi energi listrik. Cara sederhananya, transformator adalah seperti perputaran tegangan arus bolak-balik AC. Lebih detailnya tentang cara kerja ini adalah ketika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka menimbulkan perubahan arus listrik pada lilitan primer yang mempengaruhi medan magnet. Medan magnet yang telah berubah ini semakin diperkuat dengan adanya inti besi, dan inti besi tersebut mengantarkan ke lilitan sekunder. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya induksi pada masing-masing ujung lilitan sekunder. Efek dari peristiwa yang dinamakan induktansi timbal balik. Teman-teman bisa lihat contohnya di gambar ya. Baiklah, poin 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Untuk memberikan perlindungan dalam industri, khususnya sistem tegangan listrik, sistem proteksi yang dipasangkan kepada peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga, misalnya transformator, generator, PLC, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormality operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormality itu bisa berupa hubungan singkat, tegangan lebih, beban lebih, atau asinkron, dan lain sebagainya. Contoh dari sistem proteksi di otomasi industri atau listrik yaitu relay yang berfungsi sebagai elemen perasa yang mendeteksi adanya gangguan pada sistem, dan trafo arus atau trafo tegangan yang berfungsi untuk meneruskan arus pada sirkuit primer dan sirkuit sekunder. Baiklah, poin terakhir. Nomor 7, jelaskan cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan contohnya. Baiklah, teman-teman bisa lihat tabel yang ada di bawah: hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah resistor memiliki gelang warna secara berturut, yaitu coklat, hitam, hijau, dan hijau, perak, merah. Sebutkan nilai resistansi hambatan pada resistor. Untuk gelang 1 coklat sama dengan 1, gelang kedua hitam sama dengan 0, gelang ketiga hijau sama dengan 5, gelang keempat juga hijau juga, maka 5 kuadrat 105. Gelang ke-5 perak toleransi 10%. Gelang ke-6 merah koefisien suhu 100 ppm, sehingga 105 dikali 105 sama dengan 10.500 ohm atau 10,5 mOhm, dengan batas toleransi kurang lebih 10% dan koefisien suhu sebesar 100 ppm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.